pabrik gula ini ada 6 tumbal. Orang yang kerja di sana, Mas, itu udah tahu ya, kalau kontrak kerja di sana itu kontrak luar dalam, Mas. Maksudnya gimana tuh? Ya kontrak nyawa sama kontrak kerjaan. Hanya untuk menjadi sebagai karyawan Iya. pabrik gula. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri spesial edisi Yogyakarta, kita kedatangan narasumber, seorang mantan karyawan dari sebuah pabrik gula yang ada di Jawa Tengah. Nah, kita sapa dulu aja, di sini udah ada Mas Tias. Mas Tias, apa kabar, Mas? Apa kabar, Mas Jamal? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, ini katanya sebelum pembangunan pabrik gula ini ada 6 tumbal nih. Bukan pembangunan sih, Mas. Apa? Produksi. Produksi ya? Iya. Jadi gini, Mas. Teman saya ya, Mas ya. Itu tuh ada sebuah obrolan yang dibikin buat bercandaan, Mas. Obrolannya itu obrolan tentang kematian. Kayak gini. Besok kira-kira yang mati siapa duluan ya? Kayak gitu, Mas. Dan besoknya nih, Mas, kejadian. Kejadian tuh maksudnya gimana tuh? Meninggal. Yang mana yang meninggal? Yang ngomong besok yang mati siapa duluan ya? Orang tersebut? Iya. Oke. Nah, dulu Mas Tia sendiri ini sebagai apa dulu nih? Dulu sih karyawan ini ya, Mas. Kalau di pabrik itu kan ada dua macam ya karyawannya ya. Yang satu harian, yang satu musiman. Musiman itu yang kalau pas produksi aja, kalau harian itu yang tetap. Jadi pas saya itu masuk pas musiman. Jadi cuman kerja 6 bulan aja. Tapi di situ Mas Tias itu udah banyak tahu lah ya? Iya, udah tahu karena kan warga lokal ya, Mas ya. Kebanyakan yang kerja di sana itu kan yang diambil orang terdekat dengan pabriknya biar mau apa namanya kerja itu nggak terlalu kejauhan gitu loh, Mas. Yang diambil kebanyakan yang warga-warga setempat. Dan di situ juga ini orang yang kerja di sana, Mas, itu udah tahu ya kalau kontrak kerja di sana itu kontrak luar dalam, Mas. Maksudnya gimana tuh? Ya kontrak nyawa sama kontrak kerjaan. Hah? Hanya untuk menjadi sebagai karyawan Iya. pabrik gula? Soalnya untuk desas-desus tentang kayak tumbal ya, itu udah kayak biasa gitu loh, Mas. Wah gila sih kalau gue Ya sih. makanya itu ada obrolan kayak gitu tadi. Kematian buat bercandaan, besok yang mati siapa duluan nih. Kayak gitu loh, Mas. Oke, penasaran banget nih sama ceritanya. Dan buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat kalian nih yang pengen jadi narasumber sama seperti Mas Tias, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentar Malam, itu ada di @lentarmalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel kita yang Telusur. Dan di Telusur juga ada spesial edisi Jogja juga. Jadi untuk channelnya nanti gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Tias, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Jadi itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya, Mas ya. Makanya saya terus nggak apa namanya langsung resign aja, nggak nerusin lagi. Itu kan karena dulu pas sebelum kerja di situ kan saya juga pernah kerja di tempat lain terus resign buat ngisi waktu. Saya ngisi ke pabrik karena deket kan, Mas, di rumah. Terus teman-teman yang kerja yang di pabrik itu juga banyak yang dari kampung tempat saya gitu loh. Jadi udah kenal banyak lah. Ceritanya itu pas ini saya cerita ke awal dulu ya, Mas ya. Kejadian yang pertama selama saya tinggal di kampung sana itu baru sekali ya, Mas ya. Ada kejadian
di mana mesin buat produksi itu mendadak mati. Nah, pas posisi itu kan saya pertama kali masuk di situ ya Mas ya, itu langsung disambut dengan mesin produksinya mati. Terus saya kan nanya kan ke karyawan yang emang udah lama di sana. Emang ini udah yang keberapa kali Mas ada kejadian kayak gini? Baru ini aja Mas gitu. Saya kan juga kenal sama yang istilahnya kayak atasan ya Mas ya, masih kayak ya tetangga lah. Saya nanya ke bapaknya, Pak ini kenapa ya kok bisa kayak gini? Nggak tahu ya Mas. Kayaknya karena gara-gara biasanya ya Mas ya, ritual. Jadi sebelum ada produksi, itu pasti ada kayak ritual kan Mas. Kayak apa namanya, ngelabuh ke pantai kayak gitu. Kepala kerbau ke pantai dengan ritual-ritual lainnya. Ada sih salah satu ritual, saya pengen nyebutin, cuman nanti terlalu spesifik. Iya. Saya takut nanti kalau teman-teman yang nonton langsung menjurus ke tempat itu ya. Karena itu masih aktif gitu Mas, pabriknya. Pabriknya. Okay. Nah, pas saya nanya ke atasan itu, saya disuruh nanya ke juru kunci. Karena kan saya deket ya Mas ya. Si atasannya juga kenal. Mas bisa minta tolong nggak tanyain ke, anggap aja nih namanya Pak Eko ya, si juru kuncinya. Itu udah pensiun tapi Mas. Jadi siang itu juga pas mati mesin ya, saya kan langsung izin ke rumah Pak Eko. Pak, ini saya diutus sama Bapak ini, Pak Eko suruh ke pabrik. Lah kenapa Mas? Itu kok mesin produksinya tiba-tiba mati mendadak. Bentar Mas. Kemarin yang apa namanya? Yang lakuin ritual siapa gitu? Aduh, kurang tahu saya Pak. Di situ Pak Eko kayak nerawang bentar gitu loh Mas, kayak nerawang. Terus dia bilang gini, oh pantes Mas, ada satu ritual yang nggak dilakuin kayak gitu. Dan saya nggak mau tahu ya Mas ya itu ritual apa. Intinya saya suruh buru-buru Pak Eko suruh ke sana gitu. Ya udah Pak, ke sana dulu aja nanti ngobrol sama kepalanya gitu. Pas sampai sana dicek Mas. Saya kan ngikutin karena saya juga kepo ya Mas ya. Karena apa? Di situ udah banyak kayak teknisi. Teknisi buat ngecek mesinnya itu nggak ada masalah, nggak ada kerusakan. Pokoknya aman, normal seperti biasanya itu. Tapi kok tiba-tiba mati kan? Di situ si Pak Eko suruh ninggal sendiri dulu di situ, mau katanya mau komunikasi sama yang nunggu kan. Nggak lama pas udah selesai, sorenya itu kan saya kan udah pulang Mas. Saya kan main ke rumahnya Pak Eko. Saya nanya, Pak emangnya tadi kenapa kok tiba-tiba mati? Ini Mas, ada satu ritual yang nggak dijalanin sama juru kunci yang baru. Itu bikin yang kayak simbau reksonya si di pabrik itu kayak nggak terima, kayak ada yang kurang gitu loh Mas. Oke. Dia nutupin cerobong. Di situ kan ada satu cerobong asap yang tinggi banget Mas, tinggi sama gede banget. Itu ditutupin sama tangannya si sosok itu. Posisinya gini loh Mas, ditutupin gini. Jadi cerobongnya ditutupin gini. Makanya nggak mau keluar asapnya, terus mati mendadak kayak gitu kan. Nah terus sekarang kok tiba-tiba sudah bisa Pak? Tadi saya sempat ngomong, terus ini gimana biar bisa aktif lagi, biar bisa produksi lagi, biar nggak ada kerugian yang gede. Karena kan kalau sehari mati itu bisa ratusan juta Mas yang kerugian pabriknya. Si Mbak Ruksanya, katanya si Pak Eko itu bilang gini, yang saya sebutan tadi ya Mas ya, ada ritual yang nggak dipakai. Makanya ini saya diutus sama yang jadi penunggunya pabrik itu masih ada, istilahnya kayak bosnya ya. Bosnya itu saya nggak bisa nyebutin. Itu juga maksudnya sosoknya itu terkenal, biasanya disebut dengan Ratu Pesugihan. Nah, si Ratu Pesugihannya itu ngomong dia mau nyuruh anak buahnya suruh ngelepasin itu, tapi dengan syarat saya minta 6 tumbal gitu. Awalnya si Pak Eko kan mikirnya ya kayak biasanya Mas, kayak tumbal ya ayam atau kepala kerbau atau pokoknya yang binatang-binatang gitu loh. Tapi dia mintanya 6 itu dari
karyawan pabrik. Dari situ kemungkinan awal mula hingga akhirnya sampai sekarang itu jadinya karyawan yang Iya, ditugaskan. benar. Dan sayangnya ya Mas ya, saya nanti nggak bisa nyeritain dari 6-6-nya itu. Ah, ah. Karena gimana ya, menurut saya yang 3 terakhir ini saya terlalu ini banget sih Mas. Sadis. Sadis banget. Jadi saya cuma bisa nyeritain 3. 3 ini saya kenal semua gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Yang 3 lainnya itu agak nggak terlalu deket lah. Nah pas setelah dinego itu sempat dinego sama Pak Eko, dinego. Kalau misalnya saya nggak mau ngasih 6 itu gimana? Ya udah pabrik nggak bisa ngapa-ngapain gitu Mas. Ya karena mungkin karena nggak mau rugi besar terus nggak bisa gaji karyawan kan ya mau gimana lagi kan Mas? Oke nggak apa-apa. Singkat cerita nih Mas, selang beberapa hari pas sudah mulai produksi lagi nih, saya pas masuk pagi itu pas jam istirahat lagi di kantin, otomatis kan banyak ya. Itu satu meja itu berempat Mas. Bertiga ini Mas ngobrolin tentang kejadian kemarin. Itu kira-kira ada apa ya? Kok tiba-tiba mati mendadak gak kayak yang tahun-tahun lalu? Karena kan yang 3 itu udah lama ya Mas ya. Saya hitungannya masuk ke situ kan baru. Cuman kan udah kenal gitu loh Mas. Kira-kira ada apa ya kok ada kayak gitu? Apa minta tumbal gitu? Jadi kayak seolah-olah tumbal di sana itu kayak Udah biasa. udah biasa gitu loh Mas. Dan konyolnya lagi dari ketiga orang itu teman saya itu nyeletuk. Ini teman saya tapi udah tua ya Mas ya. Udah tua nyeletuk bilang gini, kira-kira besok yang mati siapa duluan nih? Yang satu nyeletuk, biasanya yang tua duluan Pak gitu. Satunya lagi dengan logat Jawa ya Mas itu. Kalau ngomong tuh Mbak, jangan aneh-aneh, kematian kok buat bercandaan kayak gitu kan. Ya saya cuma dengerin aja sambil makan Mas. Singkat cerita, besoknya Mas, saya satu shift nih sama si bapak yang ngomong tadi, yang mati duluan siapa gitu. Itu posisi lagi di bagian apa ya? Kalau di sana sih nyebutnya ada sebutan, cuman istilah lain saya kurang paham ya Mas ya. Itu jadi kan kayak gudang kan tinggi ya Mas ya bangunannya. Terus tingkat-tingkatnya pakai apa namanya itu? Yang model rumah mezanin kayak gitu. Di depannya kan mesinnya gede. Kita ngoperasinya dari atas karena tombol-tombolnya di atas. Si bapak itu, jadi saya lagi duduk kan di meja lagi ya sambil bantu-bantu bersihin apa alat-alat gitu Mas. Si bapaknya kan di depan sana. Kok kayak aneh gitu loh Mas. Gelagatnya tuh kayak aneh, nggak kayak biasanya. Terus saya ngomong kan, Pak ngapain gitu? Buat sini duduk sini ngopi-ngopi sambil ngobrol gitu. Diem aja Mas. Si bapaknya diem aja. Diem aja terus tak samperin. Pak, nah gini kan, Pak. Diem aja Mas itu. Saya balik duduk lagi kan. Bapaknya nyamperin, Mas, bro, tak turun dulu ya. Mau kemana Pak? Nggak jawab tuh Mas. Posisinya kan tangganya agak tinggi itu Mas. Oke. Turunnya itu nggak lewat tangga. Dia loncat. Hah? Tiba-tiba langsung loncat aja. Depan mata loh Mas. Gimana ya? Dari 6 ini Mas, saya ngeliat 3. Yang maksudnya di depan mata ya. Iya, iya. Yang 3 ini saya nggak begitu tahu gimana kronologinya. Si bapak itu tadi loncat Mas. Loncatnya itu kepala duluan. Saya ketar-ketir tuh di situ Mas. Wah, intinya udah kayak gimana ya? Takut kalau nanti saya yang disalahkan. Dan untungnya di situ kan ada CCTV kan. Saya langsung lari minta tolong, pokoknya minta tolong. Dikerumunin Mas. Kerumunin, pokoknya berita ini jangan sampai keluar dari pabrik. Sampai kalau misalnya ada berita yang dari luar sampai ada yang tahu, nanti istilahnya pekerja yang di situ dapat hukuman lah.
Dan bener mas, gak ada yang tahu. Taunya orang luar itu kecelakaan kerja biasa. Ya emang kalau saya lihat dia loncat tapi kayak loncatnya tuh kayak kosong gitu loh mas. Iya, iya, iya. Kayak ada yang nuntun. Nah itu yang pertama, jadi si Pak nggak ada, maksudnya nggak ada sangkut pautnya sama Pak Eko nih. Yang kedua ya mas ya. Bentar Mas, Iya gimana? ini em, gimana perasaan teman-teman yang ngobrol sama Bapak tersebut? Nah itu Iya. setelah kejadian itu dua orang yang sempat bercandaan tadi itu juga kayak mereka kayak ngerasa bersalah. Kok bisa ya kemarin kemarin aku ngomong kayak gitu lah. Ya mau gimana lagi mas, gak bisa diapa-apain mas. Ya benar, udah kejadian. Iya. Singkat cerita nih mas, ini masih di circle yang tadi ya, 3 orang tadi. Oh ini Mas? Heeh. Oke. Masih di circle 3 orang tadi. Yang kedua ini orang yang jawab biasanya yang tua duluan. Hmm. Dia ini lagi apa namanya mas? Di situ kan ada kayak pembuangan sampah buat ampas-ampas itu loh. Ampasnya kan dibuang, dia bikin kayak lobang. Saya bantuin mas. Saya disuruh bikin lobang buat buang sampahnya ini nanti ditimbun. Oh iya. Maksudnya biar nggak bikin apa namanya kotor gitu loh mas. Suruh nimbun. Agak gede itu mas lobangnya. Dari pagi sampai siang itu baru jadi. Bantuin berdua mas. Bikin lobangnya itu berdua. Setelah itu kita istirahat. Habis istirahat lanjut lagi kan mas. Lanjut lagi. Saya di sampingnya nih mas. Posisi di atas ya. Lagi ngerapiin yang atas. Dia itu kayak ngeludah. Ah. Gitu. Biasa nggak ada apa-apa di situ mas. Dia cuma asal ngeludah gitu. Tiba-tiba ya mas ya. Dia itu kayak kejungkel gitu loh. Kejungkel itu gimana tuh? Kejungkel jadi kayak jatuh gitu. Logikanya mas, ini dalamnya nggak terlalu dalam ya. Hmm. Kejungkel gitu mas, dia itu langsung nggak ada di tempat. Langsung, sorry meninggal. Mm-mm. Lagi-lagi saya yang lihat mas, karena udah ada 2 kejadian, saya ini penasaran mas sama kejadian itu. Saya ke tempatnya Pak Eko selang beberapa hari, ke tempatnya Pak Eko. Pak, itu kenapa ya kok misalnya masalah apa sampai ada 2 orang yang saya kenal sampai meninggal di situ? Yaitu mas, kemarin kan minta 6 dari karyawan semua. Dan Pak Eko itu nggak nyebutin di bagian mana aja mas. Dia minta 6, cuman dia nggak mau nyebutin. Takutnya yang kesebut itu misalnya saya gitu. Iya, iya. Ya dia nggak mau nyebutin, pokoknya ada mas 6. Saya nggak mau nyebutin di bagian mana-mana aja. Tapi sempat ada kepikiran, ini apakah gue selanjutnya gitu? Nah tetap masih ada mas. Saya tetap kepikiran kayak gitu. Terus saya konsultasi kan sama Pak Eko. Pak, kira-kira saya kedaftar nggak ya jadi tumbal? Enggak mas. Setelah itu yang ketiga, sebut aja nih namanya Mas Bagong ya. Dia itu kan baru nikah, terus baru mau punya anak mas. Ini yang lebih tragis sih mas. Oke. Gimana? Jadi suatu singkat cerita, si Mas Bagong ini satu shift sama saya. Dia itu kayak nggak kayak biasanya lagi, kayak aneh itu loh mas. Dia kayak gerusah-gerusuh itu kayak nggak tenang gitu loh. Nggak tenang, terus dia nyuruh saya anterin ke tempatnya Pak Eko. Lah kenapa mas? Nggak tahu, pokoknya perasaanku nggak enak. Karena udah ada 2 kejadian temen. Iya benar. Perasaanku nggak enak mas. Bu anterin aku ke tempatnya Pak Eko. Jangan kan kenal, kamu kan kenal mas. Ya udah kapan mas? Saya tak ngabarin Pak Eko dulu bisa ditemuin kapan gitu kan. Setelah udah bisa ketemu, kita ke rumah mas. Pak, kok perasaanku gak enak, kenapa ya Pak?
Sebenarnya Pak Eko nggak mau nyeritain, cuman si Mas Bagong ini dia tetap kekeh Mas. Tapi gini ya Mas ya, sebelumnya ini saya minta maaf kalau misalnya ini bikin nanti jenengan Mas Bagong ini gimana. Cuman kemarin setelah ada kejadian mesin mati itu, si dari pabriknya yang nunggu minta 6. Salah satunya itu anaknya jenengan. Dikasih tahu. Iya. Terus gimana Pak? Terus gimana biar caranya anak saya nggak jadi tumbal? Bisa bantuin nggak Pak? Ya udah nanti malam jenengan kesini lagi. Mas Bagong disuruh ke rumahnya Pak Eko lagi. Saya suruh nemenin lagi Mas. Saya disuruh nemenin di rumahnya itu udah disiapin kayak ubur rampe. Apa itu? Ya kayak kembang, dupa, Sajen ya, gitu ya? buat sajian, buat ritual lah. Si Pak Eko ini, ya saya nggak bisa ngelihat ya masing-masing nggak bisa ngelihat dia lagi komunikasi dengan siapa. Cuman setelah itu Pak Eko ngomong sama Mas Bagong, dia bilang, Mas ini bisa digagalin, anaknya jenengan bisa selamat. Cuman jenengan bisa nggak ngasih syarat malam ini juga, itu posisi jam 10 malam ya Mas ya. Jam 11, intinya sebelum jam 12, Mas Bagong nyiapin sekitar berapa sih kemarin tuh? 10 kalau nggak 7, antara 7 sampai 10 ayam cemani. Agak sulit juga tuh. Nggak agak sulit Mas. Emang sulit ya? Emang sulit. Iya. Sejam 2 jam nyiapin 11 itu. Iya, belum ada Nyari di mana gitu loh Mas. Setelah itu ya gimana ya Mas ya, si Mas Bagong nggak bisa ngapa-ngapain tuh Mas. Mas Bagong, saya kalau ngelihat atau balik ke kejadian itu ikut nangis saya Mas. Kenapa Mas? Ya di situ Mas Bagong nangis beneran Mas. Kelihatan panik dan juga Nggak cuman panik, udah kayak Iya. udah kayak hidup tak mau mati segan mati, hidup gak mau gitu loh Mas. Terus gimana Pak? Pak Eko langsung ngomong, saya cuman bisa bantu. Nanti setelah kejadian anaknya jenengan gak ada, saya cuman bisa bantu nanti bawain sukmanya anaknya jenengan. Dibantu dibawain. Untuk? Jadi nanti gambarannya gini Mas. Ini kalau berdasarkan ceritanya Mas Bagong ya, cerita ke saya. Jadi pas posisi Pak Eko ngomong kayak gitu, Mas Bagong itu nanti pas tidur, dia itu ngimpi gendong anaknya sendiri. Itu dibubukin di kasur. Secara kasarnya, Mas Bagong kayak nguburin gitu loh Mas. Gambarannya kayak gitu. Itu posisi anaknya masih di dalam loh, belum keluar loh Mas. Setelah itu gimana ya? Mau cerita kayak agak keinget lagi. Bukannya nggak keinget Mas, cuman nggak tega gitu loh Mas. Apalagi yang ketiga itu Mas. Nah, itu kan Mas Bagong disuruh kayak yang dikatakan Pak Eko tadi, ngumpulin 7 sampai 10 ayam cemani dalam waktu hampir mau 2 jam ya Mas. Pokoknya sebelum jam 12. Itu Mas Bagong udah pasrah di situ Mas. Dia sampai nanya ke saya, Mas, nyarinya di mana ya Mas? Pak, nyarinya di mana Pak? Kalau dadaan kayak gini nggak bisa Mas. Terus gimana? Ya jenengan harus ikhlas. Nggak lama ya Mas. Itu nggak lama masih di posisi di rumahnya Pak Eko. Dia dapat telepon dari istrinya. Mas tolong. Si Mas Bagong udah panik. Udah kepikiran nggak Mas ke arah sana. Dia buru-buru pulang Mas. Sampai rumah udah nggak ketolong. Istri atau anaknya? Anaknya. Jadi di posisi di rumah nggak adanya.
Bayinya nggak selamat. Iya. Posisi belum waktunya melahirkan itu. Dan apa yang dikatakan sama Pak Eko ternyata bener. Menurut ceritanya dari Mas Bagong, saya kan juga nanya. Tapi itu selang beberapa hari ya Mas, ya nggak langsung tak tanya. Dia cerita kalau malamnya dia ngimpi, beneran ngimpi dia gendong anaknya, udah ngeliat wajah anaknya, udah ya kayak bapak-bapak pertama kali gendong anak lah. Oh iya. Tapi di mimpi itu anaknya hidup ya? Hidup. Sesuai yang dikatakan sama Pak Eko. Iya. Nanti Mas di mimpimu tadi nanti kamu nidurin anakmu. Tapi itu sebenarnya hanya sukmanya anak. Sukmanya. Itu saya udah nego ke sana, ke ratunya itu. Sebenarnya saya juga pengen pengen tahu lebih dari ceritanya Pak Eko itu. Dia itu ngapain aja, cuman karena terlalu buat nggak mau terekspos gitu loh Mas. Dia cuma cerita sampai situ aja. Terus tapi Mas Bagongnya selamat atau enggak? Kalau Mas Bagongnya selamat. Selamat. Cuman anaknya. Anaknya aja kalau Mas Bagong. Ya itu yang paling tragis sih Mas. Iya. Menurut saya loh, dari 6-nya loh. Oh karena ini ternyata bukan si karyawan tapi Iya, anaknya. anaknya. Kalau yang 3 itu kalau Mas Jamal pernah lihat video-video yang ada di kecelakaan di jalan sampai gimana itu loh. Rata-rata seperti itu. Ada yang Apa? di pabriknya kah yang Di situ semua. Oh di situ semua. Posisi singkat aja sih Mas. Posisinya itu ada yang lagi bakar kayu. Ada yang lagi katanya ya, cerita dari teman-teman yang lain, ada yang lagi nyalain mesin buat penggilingan, masuk kecampur Mas. Nah sebelum pas bulan kelima nih Mas, bulan kelima sebelum mau rampungan produksi itu kan nganain kayak syukuran, nggak tahu ya itu syukuran tentang apa ya. Posisi di situ banyak banget Mas pekerjanya. Kita gotong royong bangun ini kayak pendopo, cuman dari bajaringan. Jawanya itu buat iup-iup gitu loh Mas, biar nggak panas. Udah ada tumpeng, udah komplit itu Mas. Di situ si kepala bagian ngomong, nanti ini ya barang ini, di situ kan ada kayak sebuah kayak kayak sajen. Di tengah jalan masalahnya Mas, tengah jalan. Mas ngomong ke saya, Mas ini Mas, gimana Pak? Yang ini tolong disingkirin dong. Nanti kan buat jalan keluar masuk. Ada salah satu bapak-bapak, dia ya juga bisa paham tentang hal kayak gitu. Pak jangan dipindah Mas, ojo dipindah, jangan dipindah Mas. Lah kenapa Pak? Intinya jangan dipindah kalau misalnya nggak mau ada kejadian. Ya nggak bisa Pak. Lah wong ini nanti buat jalan keluar masuk mobil loh. Daripada nanti keinjek-injek, lebih baik keinjek-injek Pak daripada jangan pindah. Ngeyel Mas, saya suruh pindah. Terus bapaknya tadi, ya udah Pak, terserah nanti kalau misalnya ada kejadian yang pokoknya kalau ada kejadian yang nggak diinginkan saya nggak tanggung jawab. Nggih, siap. Nggak lama Mas, pas itu posisi kayak pendopo itu yang dari Bajaringan itu, di tengahnya udah banyak orang, udah istilahnya udah mau potong tumpeng nih, ambruk. Apa ini ambruk? Pendoponya yang dari Bajaringan itu Mas, ambruk Mas. Saya juga di situ posisi. Jadi ya ikut keambrukan itu. Baru setelah itu si bapaknya kepala tadi minta maaf ke bapak yang ngasih tahu tadi. Aduh Pak, kalau tadi saya nggak ngeyel, terserah jenengan, itu tanggung jawabin jenengan. Tanggung jawabnya sampean Pak. Pekerjanya pada sakit semua. Pekerjanya? Iya. Langsung pada sakit. Lah ya kejatuhan loh Mas. Oh iya. Okay. Jadi pas
setelah kejadian ambruk itu kan di bulan kelima. Bulan kelima. Bulan keenamnya nggak ada apa-apa. Maksudnya itu udah 6-6-nya ya Mas ya, 6 bulan itu. Terus saya langsung nggak mau lanjut lagi. Selang besoknya, tahun berikutnya, itu 3 Mas. 3 itu bukan lagi yang kayak sebelumnya yang cuma ayam atau kerbau atau hewan lainnya, tapi lagi-lagi Karyawan lagi. karyawan lagi. Yang jadi masalah, itu kalau misalnya Pak Eko masih dipekerjakan di pabrik, itu nggak bakal jadi kayak gitu Mas. Maksudnya gimana tuh? Jadi kan Pak Eko itu kan udah pensiun. Dulu udah dinobatkan jadi juru kuncinya di pabrik. Juru kunci dalam artian penanganan masalah gaib. Entah itu dari ritualnya, kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang sebelum mau menimpa, Pak Eko itu udah bisa untuk kayaknya negosiasi gitu loh. Itu pertama kali Mas, 6 paling banyak. Paling banyak. Itu tahun berapa Mas kalau boleh? Tahunnya itu sekitar 3-4 yang lalu. 4 tahun yang lalu. 3-4 yang sekitar ya. Itu. Itu awal mula tuh. Apa di mana Tumbal sekarang jadi berubah jadi karyawan yang di Tumbal. Iya. Tapi setelah 3 itu udah aman. Udah nggak ada lagi. Oh, udah nggak ada lagi. Karena konon katanya ya Mas ya. Pengelolanya ini udah beda. Udah nggak masuk ke jalur yang dulu. Udah kayak menyimpang gitu loh Mas. Tapi hasilnya gimana? Hasil apa nih? Hasil biasa, hasil si penjualan si gulanya gitu. Setelah itu menurun drastis. Menurun? Iya. Yang pertama setelah Pak Eko pensiun? Yang kedua ya udah beda jalan. Udah beda jalan. Beda sistem. Iya, beda sistem. Dan beda bos besar. Bos besar. Bos besar dalam arti manusia ya? Iya. Masih satu. Nah itu kan kalau tadi kan dari sudut pandang Mas Dias ya. Kalau dari sudut pandang karyawan lain, ada Mas. Kejadian? Kejadiannya ada. Kejadian sebelum Merapi meletus. Yang kedua ya, bukan yang besar ya. 2016 ya? 16, 15, 16, apa 17 itu Mas? Yang Bangkar Kali Adem itu ya? Itu posisi teman saya, kan dia karyawan yang harian. Yang bukan musiman. Yang menetap, yang tetap. Itu dia minta tolong ke Pak Eko. Karena kan Pak Eko udah terkenal ya Mas di sana ya Mas ya. Dia minta tolong ke Pak Eko buat kenapa sih kok di dalam ruangan kerjanya kayak kayak ada aura yang bikin nggak tenang, bikin nggak, pokoknya kerja itu nggak nyaman gitu loh Mas. Datang nih Pak Eko. Datang, pas dia masuk, dia langsung ngomong, Pak, yang nyimpen batu itu siapa gitu. Ternyata di dalam kantornya itu ada batu merah Mas. Kayak yang merah dilimpa gitu loh. Nggak tahu punya siapa, tapi ada di dalam kantornya teman saya itu. Pas dicek, Mas, ini itu sosoknya udah bukan yang kroco-kroco gitu loh Mas. Ini udah bentuknya udah punya kayak tanduk gitu loh. Udah kayak punya tanduk. Terus gimana Pak? Ini biar suasana di kantor saya ini nggak kayak gini. Ya saya keluarin, saya buang, maksudnya batunya saya buang dari situ, intinya saya usir. Berdasarkan cerita teman saya Mas ya. Pas posisi di situ ada 3 orang. Teman saya, Pak Eko, sama satu lagi itu temannya Pak Eko. Yang biasanya diajak buat mediasi. Jadi kalau misalnya ada komunikasi lewat temannya ini. Udah, intinya kayak berat. Pak Eko itu kayak nggak kayak biasanya, kayak ngusir-ngusir itu biasanya cuman enteng-enteng, itu cuman agak berat loh Mas. Pas dimasukin ke mediatornya itu
ditanyain, kamu mau pindah mana? Mau tak pindah di Merapi, tak pindah di Merbabu, atau tak pindah di Segoro gitu. Bisa-bisanya si sosoknya yang masuk ke dalam mediatornya itu bilang gini, saya nggak mau kalau ke Merapi, besok mau meletus gitu kan. Hah? Bilang kayak gitu mas. Kalau ke Merbabu saya nggak mau, di sana jelek-jelek. Yang terakhir, Segoro mau nggak? Diem aja mas, dia diem aja. Tanyain lagi, kalau nggak mau milih, sekarang tak buang ke Merapi. Ya udah, saya tak milih ke Segoro aja. Itu langsung dipindah mas. Besoknya mas, meletus beneran. Merapi. Itu bener. Jadi kayak bukan apa namanya, kebetulan gitu loh mas. Iya, udah bangsa gaib itu udah tahu. Paling itu sama kejadian di tempat deket pohon beringin. Di pabrik itu ada pohon beringin. Ada. Oke, gimana? Jadi ada pekerja nih mas, dia lagi nyapu, biasa nyapu daun-daun gitu loh mas. Dia itu ditampakin kayak sosok yang kalau berdasarkan ceritanya si bapaknya itu yang nutupin ini loh, cerobong gitu loh. Dia minta gini, Pak, cariin saya tumbal. Minta ke tukang sapu tersebut? Iya. Oke. Ya karena ketakutan ya mas ya. Dia tetap ujung-ujungnya ke Pak Eko. Pak Eko ngomong, Pak nggak usah diladeni daripada jenengan yang kena. Aneh-aneh Itu mas. kayak guyonan Iya. nakutin itu ya. Ini kalau sosok yang nutupin cerobong asap itu kayak gimana? Kalau mas tahu ya? Iya. Mas pernah lihat patung yang di kayak tempat-tempat ini loh patung ya Pak, kayak pentung. Tahu nggak? Bukan. Itu kalau saya nyebutnya patung Gupolo. Gupolo. Itu kalau di Google ada. Oke. Patungnya itu kayak Buto lagi duduk bawa pentung. Sosoknya kayak Buto. Jadi patung Gupolo persis kayak gitu. Wujudnya. Cuman gede banget, Mas. Dan nampakin si tukang sepatu itu masih dalam keadaan yang Ayo, udah bapaknya sampai gini. Ada lagi gak, Mas? Ada, Mas. Ada lagi? Ada. Oke. Tapi ini kejadian udah lama banget. Pas posisi dulu pernah dipakai buat kayak acara. Acara, ya adalah tentang acara. Itu di sana ada orang satu yang dia itu bisa pinter gambar. Gambar yang bisa gak kelihatan itu, Mas. Iya, oke. Setelah digambar itu kan posisi yang digambar yang itu sosoknya itu tadi, yang gede banget itu digambar. Ada yang kesurupan, Mas, di situ. Kamu bisa hapus gambarnya ini enggak? Kalau misalnya nggak dihapus, kamu nggak bisa keluar. Di situ ada 10 orang berbentuk tim ya. Kalau kamu nggak mau hapus ini, semua teman-temanmu di sini nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Diancam. Diancam kayak gitu. Oh, ini acara kayak explore gitu ya? Iya. Oke. Itu di behind the scene atau gimana? Apa masuk juga? Pas itu live. Oh gitu. Iya. Dan itu ada. Ini saya juga ngelihat masalahnya, Mas. Iya. Pas nonton, saya ngelihat di sana juga. Itu lukisannya, Mas, kebakar sendiri, nggak dibakar, itu kebakar sendiri. Langsung nyala api, gitu loh, Mas. Nggak ada yang bakar. Selebihnya paling ya kayak penampakan ya yang biasa. Lokal-lokal aja sih, Mas. Asik lokal-lokal. Pocong, kuntilanak kayak gitu. Tapi sih itu di luar nalar batu ya. Iya, Mas. Menurut Mas Tias ya, kemungkinan ya, prediksi saya dari Mas Tias. Kalau sekarang kan bos besar ini nih, ya udah beda jalan. Tapi kalau nanti next ganti, walaupun tahu nih, nah itu kemungkinan setelah ada penerusnya, apakah balik lagi ke sistem yang dulu? Masalahnya nih, Mas. Iya.
penerusnya ini bukan laki-laki. Aku tahu. Itu maksud aku. Kan lagi bimbang soal itu. Tapi kan pasti harus ada penerusnya kan? Harus ada. Itu belum sampai ke sana prediksiku. Oh, Mas. belum sampai. Belum. Nah, kalau mitos tumbal yang ada di pabrik tersebut itu pada akhirnya udah jadi rahasia umum atau memang hanya di pabrik itu doang yang tahu nih Mas? Nah, kalau mulai sekarang ya Mas udah jadi rahasia umum, Mas. Rahasia umum. Itu semenjak apa? Semenjak apa ya? Saya sendiri juga kurang paham sih yang Apa tahu menyebar aja itu Iya. tentang si yang awal tuh 6 tumbal karyawan tersebut nyebar aja Mas itu. nyebar aja. Ya. Sampai saya juga sampai bingung Mas. Kok banyak gitu loh Apanya? yang mau kerja di sana. Nah, itu sih. Tapi itu beneran Mas yang soal pada akhirnya ada kontrak di mana ya Saya nanya sendiri nyawa. Mas. Oh, Sama setelah Pak Eko. Oh, sama Pak Eko. Oke. Pak, apa bener Pak? Kerja di sini itu sama aja kerja kontraknya itu luar dalam. Hmm. Jadi kita nggak tahu besoknya itu ya emang bener ya kita nggak tahu kapan kita mati ya Mas. Benar. Tapi itu berlaku hanya untuk yang menetap atau yang Yang harian? sana, Yang menetap yang itu. kerja. Pokoknya intinya yang kerja. Oh, oke. Walaupun harian gitu. Oke. Sampai temanku aja sendiri, dia juga masuk yang musiman ya Mas ya. Dia sampai nanya-nanya terus Mas. Pak, besok kira-kira ada nggak Pak? Pak, besok kira-kira berapa? Sampai nanya-nanya kayak gitu terus Mas. Karena takut itu. Takut di situ. Soalnya ini di obrolan di warung kopi ya Mas ya. Saya pas posisi udah keluar nih. Pak, besok kira-kira saya juga nanya penasaran. Pak, besok kira-kira ada berapa? Nggak ada kok Mas. Yang bener Pak. Sempet sampai kepo terus Mas kalau misalnya ada Iya. produksi. Ngerti sih perasaan karyawan sana kalau udah tahu gitu. Dan itu juga yang jadi pertimbangan gue karena Mas Tias itu sebelumnya pernah ketemu gue juga di Jogja dan cerita soal ini. Iya. Sampai akhirnya mau nih cerita tentang pabrik gula ini. Yang nggak habis pikir itu tadi. Iya benar Mas. Obrolan yang dipakai bercanda. Iya benar. Itu menarik Mas. Oke, Mas Tias, makasih. Siap, sama-sama Udah Mas. bersedia datang ke Lentar Malam. Dan untuk teman-teman nih yang pengen tanya lebih lengkap lagi mengenai tadi cerita ya dari Mas Tias tentang lokasi atau apapun, nah langsung aja dah DM ke Instagramnya Mas Tias. Ada di mana Mas? Di Kalong Cerita Setan Mas. Kalong Cerita Setan. Iya. Oke. Itu berarti sebelum jadi penulis ya Mas? Iya. 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 Pengalaman ya? Iya. Oke. Nanti mampir aja dan jangan lupa juga untuk ke tweet Twitternya Mas Tias. Ada di mana Mas? Sama. Sama. Kalong Cerita Setan. Cerita Setan. Itu banyak. Itu selain dari pengalaman dari Mas Tias, ada juga dari pengalaman teman-teman yang lain? Banyak sih. Maksudnya narasumber Mas. Narasumber ya. Oh, Banyak ya. banyak. Salah satunya apa nih yang lagi menurut Mas Tias nih harus baca nih? Yang itu warisan tumbal terakhir Mas. Warisan Tumbal Terakhir. Nanti cek aja. Dan itu udah rame tuh Mas. Jadi buku. Ya. Oh, tapi udah ada itunya. Apa? Maksudnya udah ada sinopsisnya di Twitter atau Udah ada. udah ada. Cuman kan kalau di Twitter paling 80%. Full lengkapnya kan di buku gitu. Oh, oke. Jadi teman-teman itu coba baca dulu aja yang Warisan Tumbal Terakhir di Twitternya Mas Tias. Nah, nanti kalau memang penasaran lebih lengkapnya itu ada di Gramedia. Gramedia. Udah. Oke, nanti gue tampilin di sini untuk bukunya. Oke, video kali ini gue tutup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Saya Tias dari Kalong Cerita Setan. izin pamit. Bye.